Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Rio 2. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dimulai dengan perayaan besar yang terjadi di seluruh Rio de Janeiro. Dalam komunitas burung di kota, kami bertemu dengan Blue Macau Blue dan Joel, yang sekarang sudah menikah dan memiliki 3 anak. Mereka menari dan bernyanyi bersama dengan teman-teman mereka, Rafael, Pedro, dan Nico. Blue bertanya pada Rafael di mana anak-anak itu. Rafael mengatakan dia meninggalkan mereka dengan bulldog Luis. Luis mengatakan dia meninggalkan mereka dengan burung kecil ini. Anak-anak, Carla, Bia, dan Tiago, mengikat ini ke sekumpulan kembang api. Orang tua mereka datang untuk mencegah mereka menyalakan mereka saat Blue mengambil korek api. Namun, dia membakar dirinya sendiri dan menyebabkan kembang api menyala. Dia mengeluarkan ini tetapi dirinya tertangkap, dan diluncurkan ke langit saat kembang api meletus dalam tampilan epik, untuk dilihat semua Rio dan burung. Pemilik Blue, Linda dan suaminya, sesama pecinta burung Tulio berlayar dengan perahu di hutan untuk membawa burung merah montok kembali ke habitatnya bersama keluarganya. Mereka tidak memperhatikan air terjun di depan dan jatuh ke tepian, tetapi keduanya baik-baik saja. Seekor burung terbang di atas kepala dan menjatuhkan bulunya. Tulio mengambilnya dan memeriksanya. Itu bulu macau biru. Berita tersiar bahwa Linda dan Tulio menemukan lebih banyak macau biru di luar sana. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hutan Amazon untuk menemukan kawanan ini. Joel ingin bepergian ke sana juga karena dia merasa Blue terlalu sering menjinakkan anak-anak mereka, dan mereka harus tetap berhubungan dengan sifat burung mereka. Nico dan Pedro ingin bergabung sehingga mereka dapat mencari bakat eksotis untuk pertunjukan karnaval kecil mereka. Blue memandu dirinya, bersama keluarga dan teman-temannya, ke Amazon dengan peralatan manusia, seperti GPS. Mereka terus tersesat sampai mereka terbang bersama sebagai satu kelompok. Di darat, kakak tua jahat Miguel sekarang menjadi burung pertunjukan yang tidak bisa terbang di pasar, bersama dengan Gabi si katak pohon beracun dan Charlie si terenggiling. Miguel dipaksa menjadi burung peramal, sementara Gabi pingsan di atasnya, tak berdaya dalam cinta. Miguel melihat Blue dan keluarganya terbang di depan, mendorongnya untuk membalas dendam terhadap burung yang membuatnya kehilangan nyawanya. Dia menyebabkan kegagalan di pasar, melepaskan Gabi dan Charlie. Dia mengendarai punggung Charlie bersama Gabi untuk mengejar burung-burung itu. Miguel, Gabi, dan Charlie menyelinap ke kapal dalam perjalanan mereka untuk menangkap Blue. Miguel tertidur, dan Gabi menyanyikan lagu Poisonous Love untuk mengungkapkan perasaannya pada Miguel, dan fakta bahwa dia tidak dapat menyentuhnya karena dia beracun. Ketika dia bangun, mereka melihat Blue dan keluarganya di atas kapal. Miguel pergi untuk melakukan pembunuhan, ketika Charlie terjebak di dalam botol saat mencoba makan beberapa semut. Dia menariknya dan membunyikan alarm, menyebabkan keributan di kapal yang menggagalkan rencana Miguel. Bos besar juga datang ke hutan Amazon untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Dia memerintahkan mereka untuk menyingkirkan Linda dan Tulio, karena mereka mencari macau di daerah yang dia rencanakan untuk ditebang. Setibanya di hutan, Blue ditangkap oleh burung lain, menuntunnya, keluarga, dan teman-temannya untuk menemukan seluruh kawanan burung macau biru. Mereka dipimpin oleh Eduardo, ayah Joel. Mereka memiliki reuni yang penuh air mata setelah dipisahkan oleh para penebang. Hal ini menyebabkan Eduardo tidak mempercayai manusia. Dia menyapa Blue dan cucunya. Yang juga bergabung dalam pesta adalah teman masa kecil Joel, Roberto, yang menyanyikan lagu balad yang lembut untuk menyambut Joel kembali ke rumahnya, bersama dengan bibi Mimi Joel. Roberto membiarkan Blue dan keluarganya tinggal di dalam pohon yang dia rombak sendiri. Meskipun Blue tidak nyaman dengan pengaturan baru ini, dia dapat melihat bahwa Joel senang. Eduardo memutuskan untuk membawa Blue berkeliling hutan dalam apa yang dia katakan Joel adalah tamasya, padahal itu benar-benar serangkaian tes bagi Blue untuk membuktikan nilainya di hutan. Mereka mengejek dan memusuhi Eduardo karena mencoba membantu seseorang seperti Blue. Eduardo memerintahkan Roberto untuk mengawasi Blue, takut dia bersekutu dengan para penebang. Di tempat lain, Nico dan Pedro melanjutkan pencarian bakat mereka bersama Rafael. Carla bergabung dengan mereka, memiliki bakat untuk tampil dan minat pada musik juga. Sebagian besar orang yang mengikuti audisi pertunjukan memiliki bakat luar biasa, tetapi mereka tetap saling makan hidup-hidup secara harfiah. Namun, mereka mendapat kunjungan kejutan dari Miguel, dalam penyamaran, yang tampil bersama Gabi membawakan lagu I Will Survive, yang sangat menghibur. Pada saat yang sama, Linda dan Tulio ditemukan oleh Big Boss dan anak buahnya setelah monyet penebang mencari mereka.
Penjahat mengikat Linda dan Tulio ke pohon saat mereka pergi untuk menebang lebih banyak. Blue pergi membeli kacang Brazil untuk Joel, karena itu adalah kesukaannya. Monyet penebang menipu Blue agar terbang ke wilayah Macau Merah. Dia mencoba mengambil kacang Brazil itu, tanpa menyadari bahwa itu milik mereka. Dia menyebabkan burung Macau Merah itu menantang burung Macau Biru ke sebuah permainan yang mirip dengan burung sepak bola. Setelah tidak mengizinkan Blue bergabung dalam permainan, Eduardo dengan enggan mengizinkannya bergabung ketika dia melihat sebagian besar pemainnya dikeluarkan. Meskipun Blue tampaknya terampil, dia akhirnya mencetak gol kemenangan untuk tim lawan. Eduardo memarahi Blue karena kegagalannya, membuat Blue merasa tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan di tempat ini. Dia berdebat dengan Joel, yang menyuruhnya memilih tempat tinggal yang dia suka. Merasa bertentangan, Blue terbang ke suatu tempat yang jauh dari suku tersebut menyebabkan Joel berpikir dia meninggalkan mereka. Sebaliknya, dia menemukan perkemahan Linda untuk mengucapkan selamat tinggal karena tahu dia berada bersama Joel di tempat di mana dia merasa bahagia. Blue kemudian merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Dia menemukan Linda dan Tulio terikat bersama. Dia membebaskan mereka dan menemukan para penebang yang mendatangkan malapetaka di hutan. Banyak pohon ditebang dan diangkut. Roberto menemukan Blue di tempat ini, menyebabkan burung itu menceritakan pengalamannya yang traumatis dengan manusia. Blue menyuruhnya terbang kembali ke suku sehingga mereka bisa memperingatkan semua orang bersama-sama tentang penebang. Blue meyakinkan Eduardo untuk bergabung sehingga mereka dapat menyelamatkan rumah mereka. Para penebang mulai masuk ke bagian hutan yang lebih dalam. Linda dan Tulio berdiri di depan bulldozer untuk menghentikan mereka, tetapi yang membuat penjahat berhenti adalah melihat seluruh kawanan Macau Biru duduk di pepohonan, terlihat sangat tidak bahagia. Macau Merah menyerukan gencatan senjata untuk membantu menyelamatkan hutan, bersama dengan hewan lainnya. Semua orang masuk untuk menyerang para penebang dan menakut-nakuti mereka, tetapi bos besar tidak menunjukkan rasa takut pada hewan. Eduardo terjebak di tengah-tengah mereka, tapi dia diselamatkan oleh Tulio. Bos besar mulai menyalakan dinamit yang diikat di pepohonan. Blue melihat mereka dan menarik mereka, dengan Nigel mengikuti. Blue mengambil dinamit dan terbang tinggi bersama mereka, dan Nigel menangkapnya. Dinamit itu terlempar ke udara, dan Nigel kemudian melompat ke Blue, menampakkan dirinya pada musuh bebuyutannya. Sebuah ledakan terdengar saat dinamit meledak melemparkan burung-burung ke pepohonan. Mereka bertarung sambil diikat bersama, memberi Gabi kesempatan untuk mengambil tusuk gigi yang diseka dengan racunnya untuk menembak Blue. Dia secara tidak sengaja memukul Nigel, yang mengira dia akan mati. Dia melakukan kematian yang sangat teatrikal, dengan Gabi menelan setetes racunnya untuk bersama Nigel. Dia menunjukkan bahwa Gabi tidak beracun, dan itu adalah kesalahpahaman yang umum. Gembira karena wahyu ini, Gabi meraih Nigel sehingga mereka bisa bersama, yang membuatnya cemas. Sementara itu, Big Boss ditelan ular utuh. Hutan diselamatkan, dan Eduardo menerima Blue sebagai bagian dari sukunya. Nigel dan Gabi dikirim ke Rio untuk dipelajari. Blue memutuskan untuk tinggal di Amazon bersama Joel dan keluarganya, tetapi mereka setuju untuk mengunjungi Rio selama musim panas. Film berakhir dengan hewan-hewan yang tampil di pertunjukan Karnaval Nico dan Pedro, dengan Carla bergabung dalam perayaan tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.